Para oma opa, bapak ibu, teman-teman orang-orang muda dan adik-adik yang terkasih, selamat pagi. Pada pagi hari ini saya ingin mengajak kita untuk merenung sejenak dari sabda hari ini dengan tema berilah dengan cuma-cuma. Para saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, jika kita melihat hidup kita dalam terang iman, sejatinya Tuhan itu berkarya dengan penuh rahasia untuk menunjukkan kepada kita bahwa karya-karya Tuhan itu besar, tetapi butuh hati yang peka untuk menyaksikannya. Oleh karena itu kita perlu berkata dalam hati betapa baik dan indah perbuatan Tuhan dalam hidup kita. Tuhan itu menuntun dan membimbing kita dalam perjalanan yang penuh pergumulan dan rintangan. Barangkali mata manusiawi kita lebih mudah untuk melihat rentetan pergumulan dan rintangan itu, tetapi hati yang bijaksana lebih mudah untuk melihat penyelenggaraan Tuhan di dalamnya. Tuhan menganugerahkan saat-saat yang baik kepada kita. Dia menganugerahkan komunitas, keluarga, di mana kita boleh bertumbuh secara perlahan-lahan. Dan bahkan meskipun kita tidak selalu berada dalam kondisi yang baik, tetapi kita juga tidak selalu berada dalam kondisi yang paling buruk. Tuhan memelihara hidup kita dengan setia. Bersama para pemazmur, kiranya kita perlu sekali menyerukan dan menggemakan kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hati. Sebab hati yang bersyukur adalah hati yang penuh dengan sukacita. Saudara-saudari yang terkasih, pada hari ini Tuhan lewat Nabi Musa memperdengarkan kehendaknya kepada bangsa Israel, mengundang bangsa Israel itu supaya mereka mengenangkan kembali kebaikan-kebaikan Tuhan dan supaya mereka boleh hidup dengan setia di hadapannya. Tuhan bersabda, jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku. Menjadi harta kesayangan dari antara segala bangsa, sebab Akulah yang empunya seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam, bangsa yang kudus. Allah itu ketika Dia memandang bangsa Israel, predikatnya hanya satu, bahwa jika mereka mau setia kepada Tuhan, maka mereka akan menjadi harta kesayangannya. Mereka akan menjadi bangsa yang kudus bagi Tuhan. Para saudara-saudari yang terkasih, ini undangan yang suci kepada kita juga, bahwa Tuhan telah memilih kita, memberikan predikat yang sama kepada kita. Kita ini adalah bangsa yang telah dipilih Tuhan, bangsa yang kudus, kerajaan imam. Kerajaan imam yang dimaksud adalah kelompok yang telah dikuduskan oleh Tuhan. Dan supaya kita boleh setia kepada Tuhan dan firman-Nya. Firman Tuhan itu, para saudara-saudari, itu mengubah. Saya yakin banyak di antara kita yang berusaha untuk menggumuli sabda Tuhan. Banyak di antara kita yang sudah mengalami perubahan dalam bobot tertentu, hidupnya diubah oleh Tuhan karena kedekatannya dengan sabda Tuhan.
Maka benar sekali bahwa firman Tuhan itu mengubah hati yang keras, mengubah hati yang egois, mengubah hati yang penuh dengan dosa, mengubah hati yang hina, hati yang sombong, hati yang angkuh, dan mengubah hati yang minder untuk menjadi hati yang penuh syukur di hadapan Tuhan. Saudara-saudari, firman Tuhan itu adalah pribadi Tuhan yang mengubah hati kita. Dan di tempat lain Tuhan juga bersabda kepada pemazmur bahwa betapa berharganya kita ini sampai Tuhan memperlakukan kita seperti biji matanya Tuhan. Artinya para saudara-saudari, predikat itu begitu indah kepada kita. Mengapa kita masih mau berpaling? Mengapa kita tidak mau terus memelihara predikat yang baik, yang suci itu? Saudara-saudari yang terkasih, ada ungkapan yang sangat sederhana yang akrab di telinga kita dalam perjalanan hidup rohani, ora et labora. Di balik ungkapan yang sederhana ini yang berarti berdoalah dan bekerjalah, ada satu nilai Kristiani yang mau diwartakan, yaitu bahwa setiap pekerjaan, setiap karya kita haruslah ditopang oleh doa yang tekun, supaya apa yang kita lakukan juga boleh menghasilkan buah-buah yang baik. Berdoa dan bekerja kiranya dua hal yang berbeda, tetapi dua hal yang saling memperkaya dan tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Itulah sejatinya jalan-jalan menuju kekudusan. Saudara-saudari, dalam tradisi iman kita, kekudusan itu adalah bagian dari hidup kita yang nyata. Maka jika Bapak Ibu dan kita semua mau terus meneruskan sikap ini, bekerja dan berdoa dan bekerja, itu akan menghantar kita pada kekudusan. Kekudusan itu bukan nanti setelah kita meninggal, bukan hanya mereka sekelompok orang tertentu, mereka yang sudah beralih, tapi ini adalah jalan kita bersama di sini selama kita masih hidup di dunia ini. Oleh karena itu para saudara-saudari yang terkasih, Yesus juga pernah mengingatkan kita bagaikan ranting pada pokok anggur, kita harus selalu melekat pada Tuhan. Akulah pokok anggur yang benar, kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal dalam aku dan dia akan berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Para saudara-saudari, ini panggilan kita yang suci, maka mari kita syukuri, mari kita tekuni. Biarlah hari-hari kita penuh dengan doa. Biarlah hari-hari kita bekerja dengan tekun karena didasari hubungan yang baik dengan Tuhan. Maka biarlah juga hati kita boleh berseru seperti Santa Teresa, kanak-kanak Yesus itu. Tidak banyak hal besar yang kita lakukan, tetapi banyak hal-hal kecil yang kita lakukan dengan cinta yang besar kepada Tuhan. Yesus teladan belas kasih itu panggilan kita semua. Ketika kita sudah mengenal Tuhan, mencintai Tuhan dalam hati kita, ketika kita boleh merasakan panggilan Tuhan yang suci ini, maka belas kasih itu akan mengalir dengan sendirinya. Para saudara-saudari, kita telah menerima dengan cuma-cuma, beranikah kita juga melayani dengan cuma-cuma? Setiap pengorbanan dari hati akan berkenan kepada Tuhan. Tuhan memberkati.